Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Kita bersyukur kalau sekalipun kita belajar dengan proses belajar jarak jauh, mungkin kita belajar dari rumah, tetapi Tuhan masih memberikan kesemangat buat kita. Nah, hari ini kita akan belajar Bible Story dengan tema Mandat Memelihara Alam. Mari, sebelumnya kita mau doa sama-sama. Biar Tuhan boleh membuka hati kita supaya kita menerima firman Tuhan dan boleh melakukan firman Tuhan itu dalam keseharian kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan berikan kesempatan buat kami untuk sekali lagi kami boleh membaca, merenungkan firman Tuhan di dalam Bible Story. Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap apa yang kami dengarkan, apa yang kami lihat baik di dalam video maupun di dalam puji-pujian dan juga firman Tuhan. Dan juga ketika kami merenungkan firman Tuhan, Tuhan berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, kita mau lihat satu buah video. Kalian tolong perhatikan video ini, nanti kita akan bahas video ini sama-sama. Oke? Tuhan berkati ya. Nah, setelah kalian melihat video yang tadi, kira-kira bagaimana menurut pendapat kalian? Apa yang akan terjadi dengan penangkapan ikan yang dilakukan secara besar-besaran seperti video tadi? Ya, betul. Ya, ternyata nelayan tidak memperhitungkan loh mana yang ikan yang besar, mana ikan yang kecil,
semuanya ditangkap. Sehingga kalau yang kecil-kecil juga ikutan ditangkap, maka lama-kelamaan ikan di laut bisa saja habis loh. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana manusia diciptakan oleh Tuhan dengan satu keistimewaan, ya. Manusia diciptakan oleh Tuhan itu menurut gambar dan rupa Allah. Betul ya, kita sudah belajar di dalam pembelajaran kita bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Karena Allah bukan hanya sekedar berfirman ketika dia ingin menciptakan manusia, tetapi dia juga membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidung manusia itu. Dan yang ketiga, Allah juga menciptakan manusia dengan satu keistimewaan karena Allah memberikan manusia itu kuasa atas ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Nah, manusia diciptakan oleh Tuhan dengan satu keistimewaan yang lain adalah juga karena Tuhan Allah memberikan manusia itu kuasa atas ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Allah menciptakan manusia pada hari yang terakhir setelah semua kebutuhan manusia tersedia. Jadi, Tuhan memberikan gambar dan rupa Allah karena manusia diberi satu tugas untuk berkuasa atas ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Nah, manusia diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk berkuasa atas seluruh alam semesta dan seluruh ciptaannya. Nah, kata berkuasa di sini maksudnya adalah seperti yang ada di dalam firman Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 15. Di sana berbunyi, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, kata menguasa berarti manusia diberi tanggung jawab oleh Allah untuk mengelola, memelihara, dan melindungi seluruh ciptaan Allah. Memang pada awal mulanya manusia taat kepada Allah. Manusia menjaga alam dengan sangat baik. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, nah, hubungan antara manusia dengan alam itu menjadi rusak. Manusia tidak lagi menjaga alam, tapi sebaliknya manusia mengeksploitasi atau merusak alam untuk kepentingan manusia itu sendiri. Contohnya, manusia menangkap ikan dengan kapal-kapal yang besar, dan dengan begitu banyak ikan-ikan baik yang besar maupun khususnya yang kecil-kecil, ya, itu juga ikutan tertangkap. Ya, lama-kelamaan ikan di laut itu bisa jadi habis loh. Yang kedua, manusia juga suka menebang hutan dengan sembarangan. Hutan yang tadinya bisa menyerap air masuk ke dalam tanah, tetapi kalau hutan itu ditebang menjadi gundul semua tanah-tanahnya, ya tanah itu tidak lagi dapat menyerap air dengan baik. Nah, akibatnya apa? Bisa banjir di mana-mana, bisa longsor. Nah, yang ketiga, manusia tidak bertanggung jawab dengan cara membuang sampah dengan sembarangan. Betapa banyak orang yang tidak peduli dengan yang namanya sampah. Ada yang membuang sampah ke sungai, ke laut, dan biasanya ya semuanya itu dibuang ke sungai sehingga sungai itu bisa jadi tersendat ya aliran airnya. Nah, kalian bisa bayangkan kalau aliran air itu tersendat, lalu kemudian datanglah hujan besar. Nah, kira-kira kalian bisa kebayang ya apa yang akan terjadi. Betul, bisa terjadi yang namanya apa? Banjir, karena sampah-sampah itu menumpuk di sungai. Karena semua orang membuang sampah di sungai.
Nah, kalau sampah itu dibuang ke sungai dan terbawa oleh air sampai ke laut, nah kira-kira sampah itu bisa merusak lingkungan laut dan biota laut yang ada di dalam laut tersebut dan membuat binatang-binatang itu bisa menjadi mati loh. Dan sampai hari ini banyak sekali binatang-binatang yang mati ya karena ada banyak sampah yang dibuang oleh manusia, baik itu ke sungai, membawa sampah itu ke laut, atau manusia juga membuang sampah di laut ya. Nah misalnya ya, ada ikan paus yang mati karena di dalam perutnya ternyata banyak sekali sampah plastik. Atau ada kura-kura yang lehernya terjerat plastik, tali, dan ya macam-macam lah. Ada juga anjing laut yang kakinya sampai keiket-iket gitu ya sama sampah-sampah yang ada di laut. Nah kalian tahu ya, ternyata di Indonesia itu adalah negara nomor 2 yang paling banyak orang membuang sampah itu di laut. Nah ini menunjukkan sangat tidak bertanggung jawabnya manusia ya. Dan juga bukan hanya sekedar di sungai manusia membuang sampah, tetapi juga ada yang buang sampah di laut. Dan yang parahnya lagi adalah orang membuang sampah plastik itu di tanah. Akibatnya tanah tidak bisa mengurai plastik sampai puluhan tahun. Baru plastik itu bisa hancur. Nah mungkin kita berpikir, itu kan cuman satu sampah saja. Tapi bagaimana kalau misalnya semua orang berpikir demikian? Gimana kalau misalnya satu kelas kita nih, kelas 4 membuang sampah dengan sembarangan? Atau kita nih satu IPK Sunter nih buang sampah sembarangan? Atau kita nih anak-anak di Indonesia, semua anak di Indonesia membuang sampah sembarangan? Wah, kalian bisa bayangkan ya, bagaimana kita bisa menghasilkan jutaan ton sampah yang dibuang setiap harinya. Dan dampaknya itu akan sangat luar biasa kepada hewan-hewan, baik yang ada di sungai, yang ada di laut, dan juga ada yang di dalam tanah. Nah, sebagai anak Tuhan, mari kita menjadi manusia yang lebih lagi bertanggung jawab. Ya, kita bertanggung jawab mulai dari diri kita sendiri. Ya, kita memiliki tekad untuk tidak buang sampah dengan sembarangan. Mau ya, begitu ya? Ini sesuai loh dengan firman Tuhan. Saat Tuhan menempatkan kita, maka kita harus menjaga alam semesta ini dengan baik, tidak merusak alam. Ketika Tuhan memberikan kita kuasa, maka kita harus mempergunakan kuasa itu dengan sebaik mungkin. Mulai dari diri kita. Ya, kita bilang bahwa kita mau membuang sampah pada tempatnya. Ayo sama-sama ikutin Sir James. Kita mau membuang sampah pada tempatnya. Itu dimulai dari komitmen yang sungguh-sungguh untuk melakukan perintah Tuhan. Nah, yang kedua, kita juga belajar bahwa mari kita secara aktif dan juga secara kreatif kita mengelola ya, dan juga memelihara ciptaan alam semesta ini. Mungkin kita pernah mendengar bagaimana cara mengelola alam dengan 5R, ya, 5R. Reduce, reuse, recycle, replace, and replant. Nah, itu maksudnya adalah bagaimana kita mengolah sampah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bagaimana secara kreatif, seperti Allah kita juga adalah Allah yang kreatif loh untuk menciptakan kita. Kita bisa mempergunakan kembali ya. Dan juga kita mungkin pakai baterai isi ulang
atau kita menggunakan baju bekas kita menjadi kain lap, atau kita juga bisa membuat plastik bekas menjadi tas yang indah, atau juga kita bisa mereduce, ya, mengurangi pemakaian satu benda, misalnya mencetak print bolak-balik, ya, atau mencoret-coret di kertas yang bekas gitu ya. Kita juga bisa menghemat kertas, ya, supaya tidak banyak loh pohon yang ditebang untuk membuat kertas, dan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, mari kita membaca sekali lagi ayat hafalan kita, ya. Ayat hafalan kita terambil dari Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-28. Ya, ada 2, ya. Lalu Kejadian 2 ayat 15. Ya. Ada 2, ya. Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat 15, ya. Kejadian 1 ayat 28 dulu, ya. Di sana dikatakan bahwa Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Yang kedua, Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, mari kita sebelum menutup Bible story kita, mari kita sama-sama mendengarkan satu pujian, lalu kemudian kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengar Bible story. Bagaimana Tuhan membuat kami untuk kami boleh memelihara alam semesta ini dengan cara kami tidak buang sampah sembarangan. Kami mau membuang sampah pada tempatnya. Dan biarlah Tuhan yang boleh menolong kami sehingga kami boleh lebih lagi menjadi anak Tuhan yang baik. Tuhan tolong kami dalam proses belajar mengajar. Mungkin kami masih belajar di rumah. Tuhan berkati setiap kami. Kami berdoa, kami
Memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati.